Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pesan ini saya sampaikan bukan karena pesanan siapapun, termasuk Pak Gembala atau Wakil Gembala. Pesan ini saya sampaikan lahir dari perenungan saya beberapa hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu jeli membaca Alkitab, maka kita akan menemukan dalam Alkitab ada 500 ayat Alkitab yang bicara tentang doa. Ada 500 ayat yang bicara tentang doa dan ada 500 ayat juga yang bicara tentang iman. Dan menarik, ada 2350 ayat yang bicara tentang uang atau kepemilikan. Bahkan dalam 38 perumpamaan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, ternyata 16 diantaranya bicara tentang uang atau harta. Apa kesimpulan saya dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ternyata di mata Tuhan lebih penting bicara tentang uang daripada bicara tentang doa dan iman. Saya ulang. Ternyata di mata Tuhan lebih penting bicara tentang uang daripada doa dan iman. Mungkin sebagian kita tidak setuju dengan statement ini, tapi inilah kebenaran yang saya temukan dari Alkitab. Ternyata Tuhan begitu cerewet masalah uang. Kenapa? Karena itu serius di mata Tuhan. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa dalam Alkitab sebenarnya musuh terkuat Tuhan itu bukan setan, tapi musuh terkuat Tuhan itu adalah Mamon. Hari-hari ini semua kita mengalami masa-masa sulit dan berat, tapi izinkan saya mengingatkan kita kembali bahwa masa sulit harusnya tidak menghalangi kita untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sepertinya ayat ini sangat tepat untuk pengalaman kita hari-hari ini. Coba kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kapan terakhir kita menabur dengan air mata? Kapan terakhir kita menabur dengan air mata? Selama ini kita menabur mungkin sambil tersenyum, bahkan mungkin tertawa. Tapi menurut saya beda dengan apa yang kita alami hari-hari ini, di mana situasinya sangat berat, kondisinya lagi sulit. Kalau harus menabur sepertinya nggak mungkin. Kalaupun kita harus menabur itu sepertinya sambil meneteskan air mata gitu ya. Ayat ini tegaskan orang yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Artinya kualitas taburan kita akan menentukan kualitas tuaian kita. Saya ulang, kualitas taburan kita akan menentukan kualitas tuaian kita. Jadi kalau kita belum pernah menuai dengan sorak-sorai, itu artinya kita belum pernah menabur dengan air mata. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau kita belum pernah menuai dengan sorak-sorai, itu artinya kita belum pernah menabur dengan air mata. Di ayat lain dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dikatakan begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ternyata dari ayat ini saya belajar, setiap kali Tuhan memberkati kita, Dia selalu memberkati kita dengan dua hal. Apa itu? Benih dan roti. Tiap kali Tuhan memberkati kita, Dia memberkati kita dengan dua hal, benih dan roti. Masalah banyak kita adalah tidak bisa bedakan mana benih dan mana roti. Kita selalu berpikir bahwa semua yang diberikan Tuhan itu adalah roti, padahal di sana ada benih dan ada roti. Benih itu untuk ditanam, sedangkan roti untuk dimakan. Jadi yang dilipat gandakan Tuhan itu bukan roti, tapi benih. Di ayat lain, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa 1/10 itu benih, sedangkan 90% itu roti. Hari ini, yuk kembali cek mana benih, mana roti. Sekali lagi roti untuk dimakan, sedangkan benih untuk ditabur. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau saya memberikan saudara buah durian, maka daging durian itu adalah roti, sedangkan bijinya adalah benih. Kalau saudara ingin menuai durian lagi dan dapat lebih banyak, maka saudara harus tanam bijinya, jangan makan bijinya, karena itulah benih untuk ditabur. Hari ini cek mana benih, mana roti. Kita akan berhenti menuai ketika kita berhenti menabur. Terakhir Bapak Ibu, hukum tabur tuai itu seperti hukum gravitasi. Saya ulang, hukum tabur tuai itu seperti hukum gravitasi. Tidak peduli saudara percaya atau tidak, hukum gravitasi tetap bekerja atas hidup kita.
Kalau saudara berkata, saya tidak percaya hukum gravitasi, tapi cobalah naik ke lantai 2 dari sebuah gedung dan lompat ke bawah, maka hukum gravitasi akan tetap bekerja. Sama dengan hukum tabur tuai, percaya atau tidak, maka hukum tabur tuai akan tetap bekerja dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi cek mana benih, mana roti. Benih itu untuk Tuhan, untuk ditabur, sedangkan roti untuk dimakan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati setiap kita. God bless.